Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersama saya Fikriana Husnul Nikmah di pojok PKRS, podcast Jelajah Obrolan Keren Promosi Kesehatan RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu dan perempuan hebat di luar sana, karena kalian adalah pahlawan tanpa jasa yang sebenarnya. Baik, siang ini kita akan mengobrol seru tentang satu topik yang sangat penting dalam dunia kesehatan gigi. Karena selama ini banyak orang yang mengenal tambal gigi atau cabut gigi, padahal ada yang lebih penting, yaitu upaya lebih besar untuk mempertahankan gigi agar tetap di dalam mulut, yaitu istilahnya adalah esensi dari konservasi gigi. Baik, mari kita bahas langsung bersama dengan narasumbernya. Telah hadir bersama kita narasumber yang inspiratif dan luar biasa keren. Beliau adalah Dr. Gigi Muhammad Aditya Syahputra, spesialis konservasi gigi, yang merupakan salah satu dokter spesialis konservasi gigi di Kota Probolinggo. Selamat siang, dokter. Siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Masih semangat ya, dok, siang-siang? Masih meskipun lapar ya, Mbak. Oh. Habis ini kita makan siang ya, dokter ya? Gitu. Baik, Dokter Putra ya? Iya, panggilnya Putra, Mbak. Dokter Putra dan Sobat Sehat PKRS, podcast ini disiarkan langsung melalui medsos Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Untuk Sobat Sehat PKRS yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan langsung dijawab oleh Dokter Putra ya. Baik, langsung saja yuk kita mojok, dokter. Boleh, Mbak. Loh, kemana, Mbak? Ini. Baik, untuk yang pertama, dokter, sebenarnya apa itu konservasi gigi? Konservasi bukan konser nyanyi loh, Mbak ya. Oh iya, bukan. Nah, jadi kalau konservasi kita pernah dengar itu kan balai konservasi, itu kan artinya melestarikan ya. Iya, iya. Nah, jadi balai konservasi hewan atau apa gitu kan. Iya, iya, betul. Nah, ini tak buka RPN dulu, Mbak ya. Oh iya, monggo, dokter. Jadi konservasi gigi itu cabang dari kedokteran gigi. Iya. Yang fokus menyelamatkan, merawat, dan mempertahankan gigi asli agar tetap utuh, berfungsi, dan estetis selama mungkin di dalam rongga mulut. Jadi kita itu ibaratnya kayak mempertahankan gigi gitu loh. Iya, iya. Karena kalau zaman dulu mungkin apa-apa sakit gigi apa cabut-cabut. Iya. Sekarang dengan perkembangan teknologi dan ilmu juga, kita bisa juga merawat gigi dan mempertahankan lah intinya kayak gitu. Jadi untuk pencegahan ya, dokter. Iya. Lebih ke pencegahan. Baik. Untuk konservasi gigi ya, dokter ya. Iya. Biasanya menangani berbagai kondisi gigi yang seperti apa aja, dok? Jadi gini, Mbak, kita jelasin ini ya, kedokteran gigi dulu ya. Iya, Jadi kedokteran gigi itu satu mulut gini tuh spesialisnya banyak, Mbak. Jadi ada spesialis konservasi gigi kayak saya gini. Ya. Kemudian ada bedah mulut untuk kayak bisa pencabutan, operasi. Ya. Kemudian Kedokteran gigi anak untuk menangani pasien anak. Kemudian ada spesialis prostodonsi, itu untuk pembuatan gigi palsu. Kemudian ortodonsi untuk kawat. Nah, kemudian juga ada penyakit mulut. Kemudian ada spesialis periodonsia itu untuk penyangga gigi. Jadi ya ibaratnya ke pertulangan dan gusi lah kurang lebih. Nah, kalau kayak konservasi tadi kan melestarikan. Jadi pekerjaannya biasanya meliputi mungkin pernah dengar perawatan saraf gigi atau perawatan saluran akar, PSA itu. Kemudian penambalan, kemudian yang di bidang estetiknya juga penambalan, crown, veneer, bleaching, seperti itu, Mbak. Baik, Dokter Putra, macam dari perawatan konservasi gigi. Nah itu tadi, aja? Jadi perawatan saraf gigi itu, perawatan akar itu, kemudian penambalan, kemudian misalkan giginya patahnya besar atau misalkan belum sampai perawatan saraf bisa dibikinkan crown, gigi palsu crown. Jadi beda ya, ada gigi palsu lepasan sama yang crown itu. Kemudian veneer yang kayak kita sering lihat kayak artis-artis giginya bagus itu putih-putih kayak gitu. Kemudian ada veneer, crown, bleaching, nah kayak gitu.
Jadi untuk menjaga keestetikan. Ada estetik ya. Jadi estetik dan perawatan juga ada di konser itu. Kita tadi sudah membahas ya dokter ya tentang macam-macam perawatan. Jadi kenapa konservasi gigi itu penting, dok? Jadi sebenarnya semua di mulut itu penting sih mbak. Jadi karena mulut itu di rongga mulut ya, itu kan pintu utama kita kalau makan ya. Kalau misalkan kita giginya sakit atau ada suatu masalah di rongga mulut, pasti kan nggak enak juga ya kita yang mau makan steak, makan apa kan juga pasti nggak enak juga kan. Nah kalau kita nggak bisa makan, otomatis kan nutrisi untuk kita dan misalnya untuk badan kita kan juga nggak maksimal ya. Nah jadi kenapa itu gigi itu juga harus diperhatikan. Apalagi sekarang saya lihat juga banyak anak-anak masih umur belasan gigi udah ompong-ompong juga. Nah itu juga pengaruh juga nanti. Nggak belasan, masih 1 tahun 2 tahun kadang sudah. Ya itu kan baru ini mbak. Kalau misalkan udah masih belasan yang udah gigi dewasa, itu juga pengaruh kualitas hidup juga soalnya gitu mbak. Baik dokter Adit, dokter Putra, maaf. Mungkin bisa dijelaskan ya dokter ya, bagaimana cara mencegah kerusakan gigi itu? Yang pertama ya paling gampang adalah kan sikat gigi ya mbak ya. Nah yang penting sikat gigi yang pertama tuh niatnya dulu. Kadang-kadang orang kan males ya sikat gigi, bangun tidur aja kadang nggak langsung makan langsung berangkat kerja atau sekolah kan itu yang salah itu. Jadi pertama kalau lebih baik tuh bangun tidur sikat gigi dulu, kita makan minum kemudian sikat gigi juga, baru nanti misalkan sore atau malam lagi sikat gigi, itu yang pertama. Terus kedua juga saya coba jelasin ini ya, karies gigi atau gigi berlubang ya. Jadi gigi berlubang atau karies gigi itu kenapa kok bisa gigi berlubang? Oh kok padahal saya udah minum kalsium atau apa atau sikat giginya sering, benar apa enggak tekniknya? Nah kemudian jadi gini, kenapa kok gigi bisa berlubang? Gigi itu ini berlubang tuh karena terkena asam. Nah jadi pH asam itu dari mana? Sisa-sisa makanan yang ngendap di sini nggak dibersihkan. Nah di dalam mulut itu kan juga ada bakteri. Bakteri kan juga makhluk hidup ya. Dia butuh sisa-sisa makanan ya. Makanan yang sisa-sisa tadi dimakan bakteri menghasilkan suasana asam di gigi. Akhirnya giginya keropos. Jadi gigi kalau kena panas, kena dingin nggak masalah. Tapi kalau kena asam dia akan lama-lama berlubang, dan berlubang itu bukan yang tiba-tiba langsung berlubang ya. Jadi dia proses. Jadi lama-lama mungkin kita lihat lubang pertama setitik kecil, lama-lama kok tambah besar. Pertama mungkin warnanya kuning agak kecoklatan muda, terus lama-lama kok coklatnya kok tambah tua, tambah hitam. Nah itu proses. Jadi gak tiba-tiba langsung besar gitu, enggak. Jadi kayak ibaratnya kayak besi kena karat gitu ya mungkin ya. Jadi pelan-pelan nggak langsung langsung besar gitu loh ya. Baik, untuk yang terakhir ya dok. Udah terakhir mbak. Terakhir. Cepet. Katanya sudah lapar. Untuk yang terakhir, apa pesan khusus nih dok ya untuk ke seluruh masyarakat sehat di Kota Probolinggo dok? Yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang jangan takut ke dokter gigi. Nah kadang-kadang untuk orang tua atau apa itu yang salah itu anak dibawa ke dokter, ditakut-takutin dengan nanti disuntik loh. Itu yang salah juga. Jadi kalau anak-anak atau mungkin dari usia dini kita udah gitu, nanti dia akan berpikir waduh nanti ke dokter gigi pasti disuntik. Nah pasti menyeramkan, padahal nggak mesti juga kan. Kayak kita kok tambal sama belum kena saraf kan nggak perlu langsung tinggal tambal aja, atau pembersihan karang gigi, kecuali dicabut pasti perlu anestesi ya. Tapi kalau misalkan cuman penambalan kayak gitu kan enggak. Nah itu kadang dari orang tua yang didikan yang salah. Jadi kayak gitu mbak. Kemudian juga sehabis makan ya kurangi makanan yang manis-manis. Ya selain juga untuk pengaruh ke kesehatan, juga tadi yang saya sebutkan tadi, makanan yang manis mengandung glukosa itu dimakan oleh bakteri lah ibaratnya kayak gitu. Nah bakteri ini kan menghasilkan asam, pH asam. Nah itu yang gerogoti gigi itu tadi. Nah, itu yang bikin, jadi kalau bisa habis makan menggunakan dental floss. Jangan, kalau bisa sih jangan tusuk gigi ya. Yang benang gigi itu, dental floss itu yang sekarang banyak kok beli di online gitu banyak, atau di supermarket juga ada. Biasanya ada yang benang gitu, meteran gitu, atau yang udah ada sticknya.
Jadi kalau lebih enak sih pakai stick, jadi bisa ditekuk gitu. Jadi makanan yang terselip itu juga kalau bisa diangkat. Karena makanan yang terselip itu sumber utama, biasanya nanti jadi lubang. Gitu Mbak. Kadang ada yang malu juga ke dokter gigi ya. Nah, terus sama ini juga indikator gini. Kalau sakit baru ke dokter gigi. Iya. Nah, itu salah juga. Ibarat motor apa mobil mogok baru bawa ke bengkel. Nah, sedangkan kita motor, mobil itu kan juga perlu servis rutin 10.000. Nah, ke dokter gigi juga kalau bisa 6 bulan sekali atau ya setahun sekali itu udah paling jelek lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi yang kita lihat itu bukan hanya giginya aja, tapi mulut, kemudian juga lidah, gigi, gusi, jadi semuanya di rongga mulut. Mungkin kan sekarang Desember kita lihat, ada lubang kecil, begitu nanti kita biarin aja, nanti setengah tahun lagi loh kok tambah besar. Itu jadi kenapa gunanya ke dokter gigi itu 6 bulan sekali untuk melihat itu. Dan lagi juga sekarang kalau mau kayak tes kedinasan nanti itu kan juga perlu juga kan. Jadi berarti dipersiapkan dari sekarang. Jadi nanti kalau misalkan mau pas kerja, misalkan tes kedinasan, itu giginya udah siap untuk dites gitu loh ya. Biasanya kalau mau daftar baru ke dokter. Nah itu biasanya banyak tuh saya dan dokter Nanda di sini bedah mulut tuh gitu. Kapan tesnya? Bulan depan. Nah giginya kayak gini. Nah kita juga perlu waktu kan. Jadi bukan perawatan gigi itu kan juga bukan simsalabim yang langsung cepet sehari jadi gitu kan. Kita perlu waktu juga gitu loh. Jadi ya itu karena yang salah di situnya. Kalau sudah sakit baru ke dokter. Nah itu jadi indikatornya salah ke dokter, sakit baru ke dokter. Jadi itu ibarat motor mobil mogok baru bawa ke bengkel. Nah kayak tapi gitu. Tak pernah diservis. Nah kayak gitu Mbak. Iya. Baik, itu tadi penjelasan luar biasa dari Dokter Putra mengenai konservasi gigi. Sekarang kita beralih ke kolom komentar. Apakah sudah ada pertanyaan ya dokter ya? Baik, ini ada pertanyaan yang pertama ya dok ya, dari @BenQ Prasetyo. Ya. Dokter, gigi goyang itu masih bisa dipertahankan? Apa harus menggunakan kawat gigi? Kita lihat dulu ya kondisinya ya. Maksudnya sebenarnya kalau gigi goyang itu juga berhubungan dengan bidang yang lain juga, dan juga mungkin penyakit yang lain juga. Jadi kita nggak bisa, misalnya kita ngomong gini, oh pasti di sini nggak bisa. Yang pertama kita lihat dulu kondisinya, apakah goyangnya itu karena apa dulu? Karena gigi itu kan ada penyangganya ya. Nah apakah penyangganya sudah baik atau belum? Kedua mungkin biasanya kebanyakan berhubungan sama penyakit diabetes juga, DM juga. Jadi perlu cek juga sih kayak gitu. Jadi nggak mesti harus ini pasti cabut harus gini. Kita lihat dulu, kalau misalkan masih ada harapan untuk dipertahankan pasti bisa dipertahankan, dan nggak harus dengan bisa di splinting juga sih itu. Bukan, jadi ada splinting dan kawat beda ya. Berarti beda ya, nggak perlu dikawat ya. Yang pasti harus ke dokter gigi untuk dilihat lagi lah. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari akun Rizky Muse. Dokter, apakah semua gigi berlubang? Apa bisa ditambal? Selama gini ya, selama struktur jaringannya masih kuat dan memenuhi syarat, pasti bisa kita restorasi. Jadi kalau misalnya gigi berlubang tanpa, kan struktur gigi itu ada, kalau kita lihat pernah dengar enamel atau email itu yang putih itu lapisan terkuat, Di bawahnya lagi ada dentin, baru dalamnya adalah pulpa atau saraf itu. Nah, kalau selama masih ibaratnya kayak permukaan luarnya aja dan masih bisa, struktur masih kuat, bisa kita tambal. Tapi kalau misalnya kena ke jaringan di dalamnya lagi lebih dalam dan mungkin udah kena saraf giginya, harus diperawatan akar dulu, baru nanti terakhir baru ditambal, atau mungkin kalau misalnya kerusakannya parah dibikinkan selubung atau crown gigi itu lagi. Ini dari akun yang sama ya dokter ya? Mau tanya lagi nih dokter. Apa? Apa ada persyaratannya dok untuk ditambal? Iya, yang pasti pertama lubang ya. Kalau gigi normal ditambal ya kalau misalkan ada mungkin kekurangan atau misalnya ada mungkin patah juga bisa, ada orang kecelakaan kan giginya patah. Nah itu bisa ditambal atau mungkin dibuatkan selubung. Selama itu belum kena saraf ya bisa langsung ditindak. Tapi kalau misalnya udah tadi itu kalau udah kena saraf,
di dalamnya pulpa saraf gigi itu dirawat dulu, baru diselubung. Ya ibaratnya kayak mobil tadi, misal mobil kecelakaan itu tabrak gitu kan, peyok kan nggak mungkin langsung dicat kan, pasti kan orang ngomong dikentengin dulu, didempul, dicat baru kayak gitu, jadi nggak langsung dicat. Gitu. Kita lihat dulu lah kondisinya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Dania_Hafizah. Dokter, untuk usia 40 ke atas ya dok, apakah wajar jika giginya banyak yang goyang? Jika ada, apa yang harus dilakukan untuk mencegah tidak goyang dok? Jadi gigi goyang kan banyak penyebabnya ya. Tadi yang saya ngomong, apakah penyangganya itu karena biasanya gigi goyang itu karena sebenarnya bagian lain ya, bagian perio ya gitu ya, bukan konservasi, tapi saya jelaskan sedikit aja. Kalau gigi goyang itu bisa pertama disebabkan oleh penyakit periodontal, itu dari gusi ya, mungkin kayak karang giginya terlalu banyak, jadi menyebabkan gusi dan struktur di bawah penyangga gigi itu turun, ambles, jadi giginya goyang. Jadi gigi itu ibarat gini ya, ini gigi, ini tulang penyangga gini. Kalau ininya karena karang dan sebagainya banyak, dia akan ambles, akhirnya dia jadi goyang. Nah itu perlu ke bagian perio. Kemudian kalau misalnya goyang, misalnya karena lagi abses atau misalnya lagi bengkak, kan gigi agak goyang itu. Nah itu mungkin bisa dirawat akar, nanti kalau itu udah sembuh, pasti dia akan goyangnya berkurang. Iya dokter ya. Ya intinya harus kita lihat dulu ya kondisinya. Oh ini ada pertanyaan lagi dokter ini. Dari Neng Oka 2025. Dokter, amankah pakai pemutih gigi? Nah. Pemutih gigi, jadi pengen ini ya, estetik cantik gitu ya. Jadi gini, untuk pemutih gigi yang pertama adalah harus dilakukan oleh dokter gigi atau dokter spesialis konservasi gigi. Kita lihat dulu. Pertama adalah nggak semua gigi atau semua orang bisa diputihkan ya. Nah, sebenarnya saya jelasin dulu. Jadi pemutihan itu bisa dengan bleaching atau veneer. Jadi beda. Kalau bleaching itu kayak dikasih obat di giginya, jadi kasih obat bahan gitu di giginya, ditunggu, kemudian disinar, nanti tunggu kurang lebih setengah jam, 1 jam, dilihat lagi, diambil obatnya, lihat sudah putih atau belum, apakah warnanya sudah diharapkan sama yang diinginkan oleh pasien. Kalau veneer itu kayak mungkin kita sering lihat artis-artis atau gimana yang giginya putih-putih gitu ya. Itu giginya kayak dikikis sedikit di bagian depannya, kemudian dicetak, dikirimkan ke lab gigi, nanti ada jadi kayak crown gigi tapi cuma depannya aja, jadi kayak topeng ini. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang. Kalau veneer itu kita bisa ada warna giginya, jadi mau warna ini, mau agak lebih putih sedikit atau kelihatan natural. Seperti itu. Jadi pertanyaan apa Mbak? Lupa aku jadi. Amankah pakai pemutih gigi? Pemutih gigi intinya kalau sesuai bahan yang dijual, bukan dijual bebas ya, yang sesuai standar dipakai dokter gigi aman. Tapi nggak semua orang bisa. Misalkan yang pertama hipersensitif. Karena kalau bleaching itu kan kita mengoleskan bahan kimia di gigi. Kalau pasiennya dia hipersensitif, dioleskan itu pasti ngilu sekali. Yang pertama. Kemudian juga kalau habis misalnya di prosedur bleaching gitu ya, diharapkan sih jangan minum yang bersoda, atau mungkin juga ya kalau biasa rokok juga dihindari, apalagi minuman yang berwarna. Itu nanti dia akan lebih cepat balik lagi. Jadi udah di bleaching lumayan kan, balik lagi sama aja dong. Gitu. Berarti aman kalau ke dokter gigi. Dan pasti harus dilakukan oleh dokter ya. Jangan kadang-kadang ya kita beli online asal oles saja, kan bukan dokter kan yang ini. Nah itu juga kalau bisa. Ada yang di jalan-jalan itu ya dok ya. Nah itulah. Dijual bebas kan online, putih gitu-gitu ya, itu menurut saya sih kurang tepat ya gitu ya. Amannya ke dokter gigi. Dilihat sama dokternya gimana, dan juga gini, misalkan ada gigi yang lubang jangan langsung harus ditambal dulu. Jadi lihat dulu giginya yang lubang-lubang ditutup dulu, ditambal dulu, begitu udah persiapan untuk bleaching, oke udah bisa, baru kita bleaching atau mungkin mau veneer boleh.
beralih ke pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Ini ada dari senja.id dok. Dokter ingin bertanya, konservasi gigi untuk anak bisa dilakukan mulai usia berapa? Terus ada pertanyaan lanjutannya ya dokter. Misal gigi anak tumbuh tidak simetris di usia 2,5 tahun, apa perlu untuk konservasi dok? Jadi gini, kalau gigi anak sebenarnya ada bidang lagi tadi yang saya pertama nyebutin. Jadi sebenarnya itu adalah ranahnya KGA, jadi kedokteran gigi anak. Jadi di gigi itu ada SPKG, konservasi gigi, kemudian ada SPKGA. KGA itu kedokteran gigi anak. Nah sebenarnya itu lebih ranahnya ke dokter gigi anak ya. Cuman selama anak itu udah kita ada giginya, ya memang harus mulai start itu harus dirawat. Karena kalau misalnya nggak dirawat atau giginya sakit berlubang, dia sakit kan, otomatis dia nggak mau makan kan, paling minum susu atau gimana aja. Nutrisinya kan nggak maksimal, nggak terpenuhi, jadi pengaruh juga gitu. Oh iya. Oke, yang itu tadi pertanyaan terakhir dokter. Oh terakhir. Sudah terakhir. Baik, tidak terasa ya dokter ya, sudah sampai di akhir episode hari ini. Semoga obrolan tentang konservasi gigi ini bisa membuka wawasan bahwa menjaga gigi bukan hanya soal estetika, tapi juga tentang kualitas hidup kita ke depan. Ingat, setiap gigi yang bisa diselamatkan adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan, kenyamanan, dan percaya diri kita. Jangan tunggu sampai sakit baru datang ke dokter, ya, dokter ya. Sama ini Mbak, sakit gigi dan sakit hati berawal dari yang manis ya. Oh gitu ya. Sama ya dokter ya. Sama. Yang penting semuanya dimulai dari pencegahan ya dokter ya. Iya betul. Harus dicegah supaya tidak sakit ya dokter ya. Baik, jangan manis-manis ya. Baik, terima kasih kepada Dokter Putra yang sudah semangat dan keren ya dokter ya. Padahal ini jam-jam kritis ya dok. Iya betul sekali. Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga dapat memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa lainnya ya dokter ya. Terima kasih juga kepada sobat PKRS yang sudah setia menemani kita di sini. Demikian Pojok PKRS Podcast Jelajah Obrolan Keren Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Izinkan saya Fikriana Kusuma undur pamit diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.